Informasi pertama kami, saudara, diduga hilang kendali pengendara sepeda motor dan penumpangnya terjun dari jembatan layang Ancol, Jakarta Utara tadi malam. Kedua korban dibawa ke rumah sakit Koja karena mengalami luka di kepala dan patah tulang. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, datang ke Mako Brimob Depok, Jawa Barat berniat menjenguk sang suami. Namun upaya Putri dan kuasa hukum gagal karena Verdi Sambo belum bisa dijenguk. Barreskrim Polri menahan sopir dan ajudan dari istri Irjen Verdi Sambo. Keduanya ditahan terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di kediaman Verdi Sambo. Pasca ditempatkannya Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob, suasana Makobrimob Kelapa II Depok terlihat tidak seperti biasa. Penjagaan diperketat dengan anggota berseragam taktikal serta kendaraan taktis diparkir di depan gerbang Makobrimob. Kita ke informasi lain, saudara. Kantor Pusat Pegadaian di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat terbakar. Tebalnya kepulan asap membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau titik api yang berada di lantai 3 gedung. Dua rumah di permukiman padat penduduk di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes di lahap si Jago Merah hari Minggu kemarin. Kebakaran juga melanda sebuah sepeda motor di terowongan Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga penyebab motor terbakar akibat hubungan arus pendek listrik di bagian mesin. Sebuah bengkel yang juga dijadikan showroom mobil di Bekasi terbakar pada Minggu pagi. Pemilik bengkel dan warga yang baru saja memulai aktivitas pada Minggu pagi langsung berjibaku mengevakuasi satu persatu kendaraan dari kobaran api. Sebuah sumur bor galian warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan mengeluarkan gas beracun. Sumur juga menyemburkan material lumpur dan pasir sehingga warga sekitar terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saudara, buntut dari kekalahan Persib Bandung atas Borneo FC dengan skor 4-1 dalam kejutan Liga 1, puluhan supporter Persib menggeruduk kantor Persib Bandung di kawasan Sulenjana, Kota Bandung, Minggu malam. Dengan kekalahan tersebut, Persib baru meraih 1 angka dari 3 pertandingan. 4 korban tewas dalam kecelakaan minibus yang tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang dimakamkan di kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah. 3 dari 4 korban merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Isak tangis pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Saudara, banjir menggenangi ruas Jalan Ciledug Raya, tepatnya di depan Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah hujan deras mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Minggu malam. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Ciledug menuju Kebayoran Lama dan sebaliknya macet panjang. Ratusan rumah warga di Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah terendam banjir. Belum 1 bulan, sudah 2 kali permukiman warga ini terendam banjir. Seorang bocah perempuan tewas tenggelam di sebuah waduk Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Korban ditemukan setelah 3 jam tim SAR mencari dan sang ayah mengumandangkan azan. Masih soal kasus tenggelamnya bocah, saudara, ini ada bocah 12 tahun yang tenggelam saat berenang di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Seorang temannya yang berniat menolong juga ikut terbawa arus dan hingga kini keduanya belum ditemukan. Informasi lain, saudara, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora pada hari Minggu kemarin mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai peserta pemilu 2024. Hingga hari ke-7 pendaftaran, sudah ada 14 partai politik yang mendaftar ke KPU. Berawal melihat teman-teman Tuli kesulitan mendapatkan pekerjaan, 3 sekawan yang diputus hatinya untuk membuka peluang usaha yang dapat memberdayakan teman Tuli. Tidak hanya itu, sambil bekerja, mereka juga bisa mengajarkan bahasa secara kopi peduli teman Tuli. Siapa yang tidak terkagum-kagum dengan keindahan bawah laut Raja Ampat, Papua Barat. Nah, untuk menjaga kelangsungan dari terumbu karang dan ikan-ikan di dalamnya, sekelompok peneliti memantau secara berkelanjutan agar surga di bawah laut ini tetap lestari. Selengkapnya simak potret berikut. Untuk monitoring kali ini kami lakukan di 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Misol Utara, yang kedua kami lakukan di Maksegara, yang ketiga kami lakukan di Tambrau di Pulau 2 di Werur. Saudara, penertiban pedagang di sepanjang pantai Padang, Sumatera Barat berujung ricuh.
Pedagang yang sudah difasilitasi tempat baru masih saja membandel dan tetap berdagang menggunakan fasilitas umum di sepanjang Pantai Padang. Pasangan suami istri ditemukan tewas di rumahnya di Arali Mamasa, Sulawesi Barat. Anak korban juga ditemukan dalam kondisi kritis sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Seorang wanita paruh bayi ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah yang nyaris ambruk di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu siang. Jenazah ditemukan tergeletak di lantai rumah yang kotor dan penuh sampah. Saudara, pelemparan batu di jalan tol Trans Sumatera menyebabkan sejumlah bus rusak dan penumpang terluka. Pasca kejadian, polisi mengamankan 9 orang pelaku. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor sempat berpura-pura ingin parkir di samping mobil korban. Polisi menggerebek seorang pengedar narkoba di kediamannya di Menggala, Tulang Bawang, Lampung pada Minggu siang. 11 bungkus narkoba jenis sabu dan pil ekstasi disita polisi. 2 orang pengedar narkoba berusaha kabur dan membuang barang bukti ke dalam sumur di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah petugas melepaskan tembakan peringatan dan mengejar mereka. Dari Jember kami ajak Anda menuju ke Amerika Serikat, Saudara. Kami ajak Anda ke Glassland Quarter, kawasan yang menjadi salah satu pusat hiburan dan tujuan wisata di kota San Diego, Amerika Serikat. Daerah yang dulunya merupakan kawasan permukiman kolonial bangsa Spanyol, kini menjadi semakin meriah ketika ajang pameran komik San Diego Comic Con digelar setiap tahunnya. Berikut liputan tim Voice of America dalam 5 km.